Jakarta, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2006. Pagi itu, masyarakat Yogyakarta dikejutkan oleh getaran hebat yang mengguncang bumi, tepatnya pada pukul 5 pagi lebih 54 waktu Indonesia Barat. Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang wilayah selatan Jawa, dengan pusat gempa berada di Sesar Opak, sebuah patahan aktif yang melintang dari Sleman hingga ke pesisir Bantul. Dalam hitungan detik, ribuan bangunan runtuh, jalanan retak, dan kepanikan melanda warga yang masih terlelap. Gempa yang berlangsung kurang dari 1 menit itu meninggalkan duka yang sangat mendalam. Data resmi mencatat lebih dari 5.700 jiwa meninggal dunia, puluhan ribu orang luka-luka, dan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Fenomena ini bermula dari pergerakan sesar opak, sebuah patahan aktif yang selama ini menjadi alarm alam bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Aktivitas tektonik di sepanjang sesar tersebut melepaskan energi besar sehingga menghasilkan guncangan kuat yang terasa hingga Jawa Tengah bagian selatan. Gempa Jogja pada tahun 2006 tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menyisakan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendalam. Ribuan rumah di Bantul, Klaten, dan sekitarnya roboh, termasuk sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum. Pasar-pasar tradisional ambruk, aktivitas perdagangan terhenti, dan banyak keluarga yang kehilangan mata pencarian. Banyak masyarakat yang mengalami trauma mendalam, terutama anak yang kehilangan anggota keluarga. Tragedi gempa Jogja 2006 menjadi pengingat keras bahwa Indonesia sebagai negara cincin api tidak pernah lepas dari ancaman bencana alam. Aktivitas sesar opak adalah alarm alam bahwa kesiapsiagaan bencana harus terus diperkuat. Bukan hanya gempa yang harus kita waspadai, tetapi ancaman dan mitigasi megatrans di pesisir juga harus kita waspadai, seperti yang ada pada film The Silent Threats. Pada film ini mengingatkan masyarakat Indonesia tentang ancaman nyata gempa megatrans di pesisir selatan Jawa. Dokumenter ini menyoroti potensi gempa besar dari zona subduksi yang memicu tsunami dahsyat dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Film ini mengungkap ancaman megatrans, gempa di zona subduksi yang terletak di bawah Samudra Hindia. Para ahli memperkirakan potensi kekuatan gempa bisa mencapai lebih dari 8 skala Richter, memicu tsunami dengan gelombang besar yang berisiko menghantam pesisir selatan Jawa, mulai dari Pacitan, Gunung Kidul, hingga Banyuwangi. Masyarakat pesisir adalah pihak yang paling rentan. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari laut, seperti nelayan dan pedagang ikan. Namun, minim akses terhadap informasi kebencanaan. Jalur evakuasinya belum memadai, sinergi peringatan dini terbatas, dan sebagian warga bahkan belum mengetahui langkah penyelamatan saat bencana terjadi. Jika megatrans benar-benar terjadi, dampak sosial ekonomi akan sangat besar. Korban jiwa berisiko tinggi akibat keterbatasan jalur evakuasi, kerugian ekonomi karena kerusakannya pelabuhan, pasar ikan, hingga rumah warga, trauma psikolog yang mendalam, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan, migrasi penduduk karena kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Melalui film ini menyoroti pentingnya mitigasi bencana, edukasi masyarakat, pembangunan jalur evakuasi yang jelas, dan sistem peringatan dini berbasis komunikasi menjadi solusi yang ditawarkan. Dokumenter ini juga mengajak pemerintah untuk lebih serius dalam memperkuat kesiapsiagaan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi mampu bertahan dan bangkit. Selain itu, Jepang kembali menjadi sorotan dunia melalui dokumenter yang berjudul Japanese Earthquake Resilient Exploit yang dirilis oleh Sky News. Film ini mengupas bagaimana negeri Sakura yang dikenal sebagai salah satu negara paling rawan gempa di dunia
mampu membangun sistem ketahanan bencana yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di planet ini. Dalam sejarahnya, Jepang telah berulang kali diguncangkan oleh gempa yang sangat besar. Salah satu yang paling membekas adalah gempa Tohoku pada tahun 2011 yang berkekuatan 9 skala Richter yang memicu tsunami raksasa serta krisis nuklir di Fukushima. Peristiwa tersebut menelan lebih dari 18.000 korban jiwa dan meninggalkan trauma mendalam pada masyarakat. Gempa-gempa besar selalu berdampak signifikan pada masyarakat Jepang. Ribuan orang kehilangan anggota keluarga dan tempat tinggal. Gangguan ekonomi akibat hancurnya infrastruktur vital seperti jalur transportasi dan pelabuhan. Trauma psikolog yang mendalam terutama pada anak-anak dan warga lanjut usia. Peningkatan kebutuhan akan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif. Meski begitu, masyarakat Jepang dikenal memiliki resiliensi tinggi, budaya disiplin, gotong royong, serta kesadaran kolektif dalam menghadapi bencana membuat mereka cepat. Ketahanan Jepang dalam menghadapi gempa dapat dilihat dari beberapa faktor. Bangunan tahan gempa dengan teknologi canggih yang mampu meredam guncangan. Sistem peringatan dini yang memberikan waktu beberapa detik bagi masyarakat untuk berlindung, latihan evakuasi rutin di sekolah, perkantoran, hingga fasilitas umum, dan kesiapsiagaan logistik darurat yang selalu disiapkan oleh pemerintah dan komunitas lokal. Film ini menekankan bahwa Jepang bukanlah negara tanpa bencana, melainkan negara yang belajar dari tragedi untuk memperkuat diri. Resiliensi mereka bukan hanya hasil dari teknologi, tetapi juga budaya kesiapsiagaan yang tertanam di setiap lapisan masyarakat. Melalui Japanese Earthquake Relation Explained, dunia dapat melihat bahwa bencana memang tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya bisa diminimalkan dengan perencanaan yang matang, teknologi yang tepat, dan masyarakat yang sadar akan risiko. Jepang menjadi contoh nyata bagaimana sebuah bangsa bisa menjadikan tragedi sebagai kebijakan untuk lebih siap dalam menghadapi masa depan.